Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kami kelompok 4 kembali tampil tentunya dengan pembahasan yang berbeda, yaitu Divisio Birophyta Classis Lumut Daun. Adapun anggota kelompok dari kelompok 4 ialah Pasca Kristina, Desma Kurniawati, Mutiara Maiza Adinda, Nurhaliza, dan Syarifah Miftahuli. Langsung saja untuk materi pertama akan dibahas oleh saya, yaitu lumut atau birophyta. Lumut atau birophyta merupakan sekumpulan tumbuhan kecil yang termasuk dalam divisio birophyta yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu birum yang berarti lumut. Bryon, lumut, plus piton ialah tumbuhan lumut yang sering dijumpai di tempat-tempat yang lembab atau basah. Bentuknya merupakan tumbuhan peralihan dari talus ke bentuk kormus. Tumbuhan ini sudah menunjukkan diferensiasi tegas antara organ penyerap hara dan organ fotosintetik, namun belum memiliki akar dan daun sejati. Lumut atau birophyta merupakan kelompok tumbuhan tingkat rendah yang tumbuh meluas di daratan. Lumut sendiri merupakan kelompok tumbuhan yang menempel pada substrat seperti batu, pohon, kayu, dan tanah. Lalu, apa saja ciri-ciri birophyta? Ciri-ciri umum dari lumut yang pertama merupakan tumbuhan peralihan dari Talophyta dan Cormophyta. Yang kedua, akar berupa rhizoid. 3, batang ada pada lumut daun. 4, daun masih sederhana, tipis, hanya setebal 1 lapis sel. 5, tidak memiliki jaringan pengangkut, yaitu xilem dan flum. 6, habitat di tempat lembab. 7. Sel-sel penyusun tubuhnya telah memiliki dinding sel yang terdiri dari selulosa. Lumut daun. Lumut daun atau musky lumut merupakan lumut sejati. Kurang lebih ada 12.000 jenis lumut daun yang ada di bumi. Lumut daun bisa tumbuh di tanah-tanah gundul secara periodik dan mengalami kekeringan, di atas pasir bergerak ataupun di antara rumput-rumput, di atas batu cadas, batang pohon, di rawa-rawa, maupun di tempat yang ada airnya. Tumbuhan lumut daun berbentuk seperti tumbuhan kecil yang tumbuh tegak dan pada umumnya memiliki ketinggian kurang dari 10 cm. Namun ada pula tumbuhan lumut yang mencapai 40 cm, misalnya pada Polytrichum common. Lalu ciri-ciri lumut daun. Bisa teman-teman lihat di PPT. Pada tumbuhan lumut dapat dibedakan antara sporofit dan gametofitnya. Lalu gamet-gametnya berkembang di dalam suatu struktur yang disebut dengan gametangium. Tumbuhan lumut hidup di tempat yang basah ataupun lembab dan terlindung dari cahaya matahari. Pada tumbuhan lumut, gametofitnya lebih dominan daripada sporofit. Lalu peralihan dari Talophyta, yaitu tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun, dan Cormophyta, tumbuhan yang dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Lalu, ciri-ciri lumut daun. Lumut belum memiliki berkas pembuluh sejati atau jaringan pengangkut air dan makanan, tidak dapat dibedakan menjadi xilem dan flum. Yang kedua, mempunyai akar rhizoid yang berarti akar semu. Yang ketiga, tumbuhan lumut berwarna hijau karena mempunyai sel-sel dengan pastisida yang menghasilkan klorofil A dan B. Tumbuhan lumut belum mempunyai jaringan pengangkut, maka air masuk ke tubuh lumut secara imbisisi. Lalu ciri-ciri lumut daun selanjutnya mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, bersifat multiselular. Dinding-dinding pada tumbuhan lumut tersusun atas selulosa, daunnya tersusun atas selapis oleh lapisan lulin, mengurangi penguapan dan tumbuh berkembang biak menggunakan spora. Teman-teman bisa lanjut baca di PPT saat ini. Tumbuhan lumut bersifat diploid. Saat zigot berkembang menjadi embrio, masih tetap tinggal di dalam gametangium betina. Sperma diproduksi oleh antheridium dan ovum diproduksi oleh archegonium. Lalu pertumbuhan batangnya bersifat primer, yaitu hanya bertambah panjang atau tinggi dan tidak bertambah lebar. Hidup secara berkoloni.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hadiza di sini akan menjelaskan mengenai morfologi lumut daun. Yang pertama, akar tanaman lumut daun. Lumut daun memiliki akar yang menampilkan warna coklat seperti tanaman jenis lainnya. Namun, biasanya akar lumut daun akan terlihat basah sehingga warna coklatnya akan terlihat seperti coklat yang agak kehitaman. Lalu, akarnya memiliki ciri-ciri yang unik, di mana akar tanaman lumut daun ini biasanya akan terdapat di tempat yang seperti batang ataupun akar dari pohonan dan bebatuan yang lembab. Akar tersebut akan berfungsi untuk menyerap unsur hara atau sari makanan sehingga bisa bertumbuh dengan baik. Selanjutnya, ukuran dari akar yang dimiliki oleh tanaman lumut daun ini cukup kecil. Selanjutnya, batang tanaman lumut daun. Tidak mudah untuk mengetahui batang dari tanaman lumut daun karena semua struktur mulai dari akar, batang hingga pada daunnya memiliki ukuran yang sama. Di bagian batang yang dimiliki oleh tanaman lumut daun ini, kita bisa menemukan dan melihat warna yang hijau tua. Batang yang berasal dari tanaman lumut daun ini bisa bertumbuh dengan tegak apabila akarnya memiliki proses perkembangan yang baik. Secara umum, batang lumut daun ini termasuk pada batang yang semu dan berbeda dengan jenis tanaman lainnya. Selanjutnya ada daun tanaman lumut daun. Daun tanaman lumut daun merupakan daun yang berbentuk seperti lembaran dan tersusun dengan cara yang spiral. Dapat diartikan bahwa tanaman lumut daun ini cukup unik. Bahkan jika kita melihat pada warnanya, daun yang dimilikinya berwarna hijau. Hal ini sama seperti dengan batang yang dimilikinya. Mulai dari warna hingga ukurannya terlihat sama. Tentu saja ini sulit untuk kita membedakannya. Selanjutnya, struktur lumut daun. 1. Protonema. Protonema lumut daun dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu Protonema primer berasal dari perkembangan spora dan bersifat haploid. Protonema sekunder berasal dari jaringan vegetatif tumbuhan lumut ataupun dari perkembangan Protonema primer. Selanjutnya, Protonema tersier, yaitu bila berasal dari perkembangan Protonema sekunder. Yang kedua, gametofora. Gametofora umumnya terdiri atas batang, daun, dan rizoid. A. Batang. Panjang batang bervariasi, begitu pula dengan bentuk batang. Bentuk bulat sedikit bersegitiga, bulat panjang, dan segi banyak. Pada umumnya batang tumbuh tegak, namun tetap ada pembagian batang berdasar cara tumbuhnya, yaitu tegak atau ortotrof, mendatar atau plagiotrof. Selanjutnya, daun. Ukuran daun bervariasi. Sisi daun yang agak cekung dinamakan dengan sisi dalam atau sisi ventral. Sisi aksial disebut sisi bawah atau sisi dorsal. Terdapat 3 susunan daun pada batang, yaitu daun bawah, daun tanjuk tumbuhan, daun atas. Lalu ada gametangium. Androsium atau kelamin jantan terdiri dari beberapa antheridia yang dikelilingi oleh daun-daun perigonium dan paraphysa. Sedangkan Gynecium atau kelamin betina terdiri dari beberapa arkegonia yang dikelilingi daun-daun pericytum. Di dalam perut Gynecium terdapat sel telur. Selanjutnya, sporofit. Sporofit terdiri atas kaki, seta, dan kapsul. Kaki berfungsi sebagai struktur pengambilan zat-zat makanan. Pada kapsul terdapat spora dan pada lubang bagian atas kotak spora dinamakan stoma dan di sekitarnya terdapat gigi-gigi peristoma. Peristoma merupakan tonjolan yang berupa gigi atau rambut. Peristom yang terdiri atas 2 baris dibedakan exostom atau gigi luar dan endostom atau gigi dalam. Berdasarkan ada tidaknya gigi tristoma. Clistocarpi tidak mempunyai peristoma. Stegocarpi mempunyai peristoma. Selanjutnya, spora. Umumnya spora berupa sel tunggal dengan ukuran 1 nanometer hingga 200 nanometer dan rata-rata 10-20 nanometer. Bentuk spora bermacam-macam, bulat, bulat memanjang seperti ginjal, tetrahedris, dan lain-lain. Dinding spora atau sporodermis terdiri atas 1. Perbedaan spora dengan polen adalah pada tanggung jawabnya genetiknya untuk melakukan pembuahan. Spora tidak bertanggung jawab, sedangkan polen bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat lumut daun. Yang pertama, tubuhnya masih berupa talus berwarna hijau, mempunyai klorofil A dan B, tetapi tidak ada variasi dalam bentuk plastidanya. Lumut yang masih primitif, tubuhnya berupa lembaran yang merayap. Tetapi untuk yang lebih maju, talusnya menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Daun-daun filoid terdiri atas satu lapisan sel dan mempunyai rusuk tengah. Di bagian tengah, terutama dekat rusuk tengah, daun selalu terdiri atas lebih dari satu lapis sel, tetapi belum ada daging daun atau mesofil. Terdapat pembagian pekerjaan dalam talusnya. Ada seperti jaringan asimilasi dan jaringan penyimpan cadangan makanan. Selanjutnya, memiliki liang udara yang bersifat seperti stoma. Dinding sel terdiri atas selulosa. Alat kelamin terdiri atas antheridium jantan dan acrygonium betina. Acrygonium berbentuk seperti botol. Bagian yang lebar disebut perut dan yang sempit disebut leher. Lalu mempunyai dinding sel yang terdiri dari selapis sel antheridium berbentuk bulat atau seperti nggak ada. Mempunyai dinding sel yang terdiri dari selapis sel steril. Hai teman-teman, saya Pascal Christina. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang reproduksi lumut daun. Reproduksi lumut daun ini dapat dilakukan secara seksual dan aseksual, di mana reproduksi seksual lumut daun dapat dilakukan dengan cara fertilisasi antara gamet jantan atau spermatozoid dan gamet betina atau ovum. Spermatozoid ini dihasilkan oleh antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh archegonium. Reproduksi lumut daun secara aseksual dapat dilakukan dengan beberapa tahapan proses. Yang pertama itu, terdapat beberapa macam lumut daun yang memiliki suatu batang merayap yang membentuk sebuah cabang-cabang yang tegak. Selanjutnya, bagian pangkal batang pada lumut daun ini dapat juga terbentuk beberapa tunas yang bisa tumbuh menjadi sebuah cabang-cabang. Selanjutnya, pada pembentukan stolon yang berasal dari pangkal batang. Tumbuhan lumut daun ada homotalik dan juga ada heterotalik. Pada homotalik dapat dibedakan menjadi satu, paroisis. Jika antheredia dan archegonia ini terletak pada bagian cabang yang sama namun dalam kelompok yang berbeda. Selanjutnya, autoisis. Jika antheredia dan archegonia ini terletak pada bagian cabang yang berbeda. Nah, selanjutnya sinoisis. Jika antheredia dan archegonia ini terletak pada kelompok dan juga cabang yang sama. Selanjutnya itu ada manfaat dan kerugian lumut daun. Nah, manfaat lumut daun yang pertama itu lumut daun bisa meningkatkan kelembapan tanah sehingga tanah cocok untuk pertanian. Yang kedua, melindungi tumbuhan vegetasi perintis. Yang ketiga, lumut daun juga dapat menjadi obat hepatitis atau Marsantia polymorpha. Selanjutnya, lumut daun bisa menjadi pengganti kapas. Dan bantalan lumut di hutan dapat berfungsi untuk menyerap air dan salju. Selanjutnya, lumut daun juga bisa melindungi benih ikan. Dan lumut daun juga dapat memberikan oksidasi air pada ikan. Selanjutnya, lumut daun juga dapat menjadi sumber bahan bakar. Sedangkan kerugian lumut daun, yang pertama dapat mengurangi estetika. Yang kedua dapat menjadi kompetitor bagi penyerapan nutrisi. Yang ketiga, lumut daun dapat menjadi inang beberapa jenis penyakit. Selanjutnya, lumut daun sering menjadi gulma pada sistem hidroponik substrat, terutama apabila tingkat kelembapannya yang tinggi. Selanjutnya, lumut juga sering tumbuh pada papan penyangga tanaman, misalnya styrofoam.
Baiklah, di sini kita akan membahas materi klasifikasi tumbuhan pada lumut daun. Nah, klasifikasi di sini kami mengambil contoh spesies Sphagnum sp. Nah, klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Biropsida atau Musci, klasis Sphagnidae, ordo Sphagnales, famili Sphagnaceae, genus Sphagnum, dan spesies Sphagnum sp. Tumbuhan lumut daun dibedakan menjadi 3 ordo. Yang pertama yaitu adalah ordo Andreales. Ordo ini hanya membuat satu suku, ordo ini hanya membuat satu suku, yaitu suku Andreaceae dengan satu nama, satu marga Andreae. Protonema berbentuk pita yang bercabang-cabang. Kapsul spora mula-mula diselubungi oleh kalyptra yang bentuknya seperti kopiah bayi. Contohnya Andreae petrophylla, Andreae rupestris, Andreae verophylla dengan sporagonium dan kalyptra yang lepas. Selanjutnya ordo Sphagnales atau lumut gambut. Ordo ini hanya terdiri atas satu suku Sphagnaceae dan satu marga Sphagnum. Marga ini meliputi sejumlah besar jenis lumut yang kebanyakan hidup di tempat-tempat yang berawa-rawa dan membentuk rumputan atau bantalan yang terdiri atas tiap-tiap tahun tampak bertambah luas atau bertambah besar. Sedangkan bagian-bagian bawah yang ada dalam air mati dan berubah menjadi gambut. Contohnya lumut gambut ialah Sphagnum fimbriatum, Sphagnum squamosum. Selanjutnya adalah ordo Briales. Sebagian besar lumut daun tergolong dalam ordo ini. Pada ordo ini, kapsul sporanya telah mencapai diferensiasi yang paling mendalam. Sporagoniumnya mempunyai suatu tangkai yang elastis yang dinamakan seta. Tangkai dengan kaki sporagoniumnya tertanam dalam jaringan tumbuhan gametofitnya. Pada ujung tangkai terdapat kapsul sporanya yang bersifat radial atau dorsiventral dan mula-mula diselubungi oleh kalyptra. Bagian atas seta dinamakan apophysis. Bagian atas dinding kapsul spora tersusun merupakan tutuk atau aperculum. Menurut cara pertumbuhannya, Briales dibedakan dalam 2 golongan, yaitu adalah tumbuhan ortotrop dan tumbuhan plagiotrop. Sekian materi presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.